Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Bagenda dari kelas M238 dengan NIM 2304075020095. Baik, kali ini saya akan mereview materi tentang GSP dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dari kelompok 1, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengajarkan anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka? Kalau dari saya kudapat, yaitu sebagai seorang guru, kita memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan kemampuan refleksi ini. Yang pertama itu menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Anak-anak yang perlu merasa aman untuk berbagai pemikiran dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Yang kedua, mengerjakan konsep refleksi diri. Bantu anak-anak memahami bahwa refleksi adalah proses berpikir tentang pengalaman mereka untuk belajar dan berkembang. Ketiga, yaitu mendorong refleksi melalui pertanyaan. Hindari pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contoh, apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini dan apa yang kamu rasakan saat mengerjakan tugas ini? Yaitu 4. Menyediakan waktu dan ruang. Sisihkan waktu khusus, misalnya jadwalkan teratur baik di dalam maupun di luar kelas. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana peran anak-anak sebagai pembelajar dalam proses pendidikan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Jawabannya yaitu anak-anak bukanlah penerima pasif dalam proses pendidikan, tetapi merupakan pembelajaran aktif yang memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka sebagai pembelajaran dan cara mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang pertama itu, anak-anak secara alami memiliki rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar. Mereka perlu didorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, dan bereksperimen. Yang kedua, pembelajaran aktif melibatkan anak-anak dalam kegiatan seperti diskusi, proyek, kelompok, dan pembacaan masalah. Yang ketiga, mereka menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya dan membentuk kerangka berpikir mereka sendiri. Pertanyaan dari kelompok 3, sejauh mana peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif dapat mempengaruhi pengembangan sosial dan emosional pembelajar muda? Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Berikut poin penting yang menjelaskan sejauh mana pengaruh tersebut. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Guru sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk menciptakan suasana di mana setiap siswa merasa dihargai dan aman untuk berbagi ide dan perasaan mereka. 2. Pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kolaboratif memberikan kesempatan bagi siswa
untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti komunikasi, kerja tim, dan pemecahan konflik. Guru juga sebagai fasilitator membantu siswa untuk belajar bagaimana mendengarkan secara aktif, menyampaikan pendapat mereka dengan jelas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Meningkatkan kecerdasan emosional. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami dan menghargai emosi orang lain. Guru juga sebagai fasilitator untuk membantu siswa mengembangkan empati, kesadaran diri, dan regulasi diri yang merupakan komponen penting dari kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional yang tinggi membantu siswa untuk membangun hubungan yang kuat, mengatasi stres, dan membuat keputusan yang bijaksana. 4. Peningkatan rasa percaya diri dan harga diri. Ketika siswa berhasil bekerja sama dalam kelompok dan mencapai tujuan bersama, mereka merasakan peningkatan rasa percaya diri dan harga diri. Guru juga sebagai fasilitator memberikan umpan balik yang positif dan membangun, yang membantu siswa untuk menghargai kontribusi mereka dan merasa bangga dengan pencapaian mereka. Dan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi sangat penting untuk motivasi belajar dan kesejahteraan emosional siswa. Yang kelima, pengelolaan konflik yang sehat. Dalam pembelajaran kolaboratif, konflik mungkin timbul karena perbedaan pendapat atau gaya belajar. Guru sebagai fasilitator membantu siswa untuk belajar bagaimana mengelola konflik secara sehat dan konstruktif. Mereka mengerjakan siswa untuk mendengarkan perspektif yang berbeda, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan menjaga hubungan yang positif secara keseluruhan. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, mempromosikan keterampilan sosial dan emosional, dan memberikan dukungan yang tepat, guru dapat membantu siswa untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan berempati. Demikianlah ketiga pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.